Ya, sekarang kita masuk dalam pokok bahasan baru, yaitu berkaitan dengan asal-usul istilah Latin praeexistere, yang nanti kita kaitkan dengan preeksistensi Yesus Kristus dalam perspektif teologi Yohanes Calvin. Secara etimologis, Calvin mencatat bahwa istilah preeksistensi itu berakar dari kata Latin praeexistere, yang pada hakikatnya berarti ada lebih dahulu atau mendahului keberadaan. Dalam konteks bahasa Latin klasik, prae itu menunjuk pada sesuatu yang terlebih dahulu atau lebih awal, sedangkan existere secara literally itu berarti keluar menjadi nyata, mendandakan menjadi ada. Calvin menggunakan pemahaman ini untuk menunjukkan bahwa Kristus Yesus bukanlah muncul pertama kali di palungan, melainkan Ia, Yesus Kristus, sudah ada dalam keberadaan ilahi sebelum alam semesta tercipta. Maksudnya begini, saudara. Dalam istilah Latin praeexistere secara harafiah itu menandakan ada lebih dahulu atau mempunyai pengertian mendahului keberadaan. Nah, Yohanes Calvin mencatat bahwa prae itu berkonotasi terlebih dahulu, sedangkan existere yang secara etimologis berarti keluar menjadi nyata, menegaskan gambaran tentang sesuatu yang sudah bersifat nyata sebelum munculnya dunia fisik. Dengan demikian, ketika Calvin membahas keberadaan Kristus, ia menegaskan bahwa Yesus Kristus tidak bermula pada kelahiran di kandang Bethlehem, melainkan telah ada dalam keberadaan ilahi sebelum ciptaan pertama sekalipun muncul. Nah, dari perspektif eksegetis, pemahaman mengenai praeexistere atau keberadaan Kristus sebelum inkarnasi berakar kuat dalam pembacaan yang cermat atas teks-teks perjanjian baru, terutama Yohanes 1 ayat 1 dan Kolose 1 ayat 17. Nah, ayat pertama berbunyi, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sementara yang kedua menegaskan, yaitu dalam Kolose 1 ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dua ayat ini bukan sekedar pernyataan puisi spiritual, himne spiritual, melainkan pondasi kokoh bagi kristologi yang mengakui bahwa Yesus tidak bermula saat ia lahir di Bethlehem. Ketika kita menggali kata Yunani arche dalam Yohanes 1 ayat 1 yang berarti mula-mula atau permulaan, kita dihadapkan pada sebuah istilah yang dalam konteks Yohanes menunjuk pada realitas sebelum waktu itu sendiri dimulai. Firman itu yang kemudian dijelaskan sebagai Kristus telah ada, kata kerja Yunani en, sejak sebelum segala sesuatu dijadikan. Begitu pula dalam Kolose 1 ayat 17. Istilah protos yang secara harafiah berarti yang terdahulu atau yang pertama tidak hanya menunjukkan urutan kronologis, tetapi status ontologis Kristus sebagai pribadi yang ada sebelum dan melampaui segala ciptaan. Dengan kata lain, para teolog, baik dari tradisi purba hingga modern, telah menegaskan bahwa Kristus tidak hanya muncul
ke dunia sebagai tokoh sejarah. Tetapi ia adalah pribadi kekal yang dari semula telah bersama-sama dengan Allah. Dan memang adalah Allah itu sendiri. Athanasius dalam apologetikanya melawan ajaran Arianisme, menekankan bahwa hanya pribadi yang ilahi sejak kekekalanlah yang dapat menyelamatkan umat manusia. Ia, yaitu Yesus Kristus, bukan ciptaan yang kemudian diangkat menjadi yang ilahi. Tetapi Yesus Kristus adalah Sang Pencipta yang masuk ke dalam ciptaan. Oleh karena itu, ketika gereja menyatakan bahwa firman adalah bagian dari Trinitas dan bukan sekedar aspek dari Allah, itu bukan hasil spekulasi belaka, melainkan hasil pembacaan tekstual yang jujur dan mendalam dari kitab suci. Doktrin preeksistensi ini menjadi pilar penting bagi iman Kristen, sebab ia menggarisbawahi bahwa Yesus bukanlah pilihan terakhir Allah, melainkan bagian dari rencana kekal Allah yang telah ada bahkan sebelum dunia dijadikan. Fondasi teologi dari doktrin praeexistere Christus sebenarnya bukan sekedar buah pemikiran teolog modern, melainkan berakar kuat dalam sejarah iman Kristen yang paling awal, khususnya melalui keputusan-keputusan penting dalam konsili oikumenis gereja perdana. Pada tahun 325 Masehi, konsili Nisea digelar bukan tanpa alasan. Ia muncul sebagai respon terhadap ajaran Arius, seorang presbiter dari Alexandria yang menyatakan bahwa anak, yaitu Kristus, bukanlah Allah sejati, bahwa anak adalah ciptaan, bukan sekutu dalam keilahian, melainkan ciptaan tertinggi yang mendekati keilahian, namun tetap bukan Allah. Inilah yang ditekankan oleh ajaran Arius, seorang presbiter dari Alexandria. Nah, dalam konsili tersebut, gereja dengan tegas menolak pandangan Arius ini. Mereka memilih untuk menggunakan istilah homoousios, yang artinya anak adalah sehakikat dengan Bapa, memiliki esensi ilahi yang sama, bukan hanya mirip atau serupa. Ini bukan perdebatan semantik belaka, melainkan pergulatan mendalam tentang siapa Kristus sebenarnya. Apakah dia benar-benar Allah atau hanya makhluk rohani yang ditinggikan? Dengan menerima homoousios, gereja mengakui bahwa eksistensi Kristus tidak hanya sejajar, tetapi menyatu di dalam kekekalan dan keilahian Allah. Dalam terang itu, doktrin praeexistere tidak bisa dilepaskan dari keputusan teologi Nisea. Ajaran ini menjadi jawaban mendalam terhadap pandangan subordianisme, yaitu ide bahwa anak lebih rendah dari Bapa dalam hal keilahian. Bagi para bapa gereja, terutama Athanasius, menegaskan bahwa Kristus telah ada sejak kekekalan, bukan hanya sebagai bagian dari narasi Injil, tetapi sebagai realitas yang menyelamatkan. Ia, Yesus Kristus, yang menyelamatkan kita, haruslah Allah itu sendiri. Lebih dari itu, teologi preeksistensi memegang peranan krusial dalam menjaga integritas Injil. Sebab jika Yesus bukan Allah sejak kekekalan, maka karya keselamatannya akan kehilangan bobotnya. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia dari murka Allah.
Oleh karena itu, menolak preeksistensi bukan sekedar kesalahan teologis, melainkan ancaman langsung terhadap jantung Injil itu sendiri. Itulah sebabnya para teolog seperti Louis Berkhof menyebut doktrin ini sebagai salah satu tiang penyanggah utama bagi iman ortodoks tentang Kristus. Meskipun nama Arius kerap dikaitkan dengan awal mula perdebatan sengit seputar praeksistensi Kristus, benih gagasan ini sesungguhnya sudah lebih dulu tumbuh di tanah pemikiran Origenes pada abad ketiga. Origenes dengan pendekatan alegorisnya yang khas menafsirkan Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, sebagai petunjuk tentang rencana Allah yang kekal terhadap anak-anaknya, bahkan sebelum dunia ini dibentuk. Meski pendekatannya sering memicu kontroversi karena cara membaca simbolisnya. Ia setidaknya membuka ruang untuk merenungkan bahwa Sang Firman tidak muncul tiba-tiba di Bethlehem, melainkan sudah berdiam di dalam kehendak kekal Bapa sejak semula. Namun demikian, tidak bisa disangkal bahwa tonggak penting dalam mempertahankan doktrin praeksistensi secara ortodoks justru diletakkan oleh Athanasius di tengah badai teologi yang ditimbulkan oleh ajaran Arius. Athanasius berdiri teguh, bukan hanya membantah bahwa anak adalah ciptaan, tetapi dengan lantang menegaskan bahwa Sang Firman adalah bagian dari keberadaan Allah itu sendiri. Tanpa awal, tanpa akhir, sehakikat dengan Bapa. Baginya, menyangkal kehilahian dan preeksistensi Kristus bukan sekedar kekeliruan logika, tetapi serangan langsung terhadap inti keselamatan itu sendiri. Dalam karya-karyanya, terutama kontra Arianos, Athanasius menjelaskan bahwa hanya Allah yang sejati yang mampu menyelamatkan. Maka, jika Kristus bukan Allah sejak kekekalan, maka salib pun kehilangan maknanya. Itulah sebabnya Athanasius tidak lelah menekankan kesatuan dalam Trinitas, di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu di dalam esensi, bukan urutan hierarki dalam kekuasaan. Praeksistensi bukan sekedar dogma teologi, tetapi benteng iman yang menjaga agar Kristus dikenali bukan sebagai tokoh sejarah semata, melainkan sebagai pribadi ilahi yang turun ke dalam sejarah demi keselamatan kita. Teologi ini muncul sebagai jawaban iman. Ketika ajaran sesat mengguncang jemaat, diperlukan landasan yang kokoh agar orang percaya memahami Kristus, bukan sebagai entitas baru, melainkan pribadi kekal yang memiliki relasi abadi dengan Bapa. Bagi mereka yang baru di dalam kekristenan, pemahaman ini memupuk rasa aman bahwa keselamatan bukan sekedar hasil perjumpaan manusiawi, melainkan rencana agung yang melintasi ruang dan waktu. Nah, sasaran teologi dari praeksistensi, terutama para pemimpin gereja, pembimbing rohani, dan jemaat yang ingin mendalami asas-asas kekristenan. Dengan kerangka ini, khotbah dan pengajaran gereja meneguhkan pengharapan. Kristus bukan tamu baru di rumah dunia, melainkan pemilik rumah yang telah mendirikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Nah, di dalam praktek penggunaannya mencakup liturgi, pengajaran katekesis, dan pembentukan doktrin. Setiap kali umat menggumuli misteri inkarnasi, mereka diingatkan bahwa Allah
menjelma bukan sebagai utusan belaka, melainkan Allah yang kekal turun ke dalam sejarah manusia. Pencerahan ini memperkaya cara berdoa dan memuliakan Allah di atas segala masa. Banyak teolog ternama yang meneguhkan pandangan ini. Karl Barth menekankan bahwa preeksistensi anak adalah jantung wahyu Allah, sementara Herman Bavinck memandangnya sebagai jembatan antara kekekalan dan kreasi. Dengan demikian, praeksistere atau preeksistensi Yesus Kristus bukan sekedar istilah teknis, melainkan pintu masuk bagi orang percaya untuk menyelami kedalaman kasih dan kebesaran Allah.